kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening dan kita langsung beralih ke top headline kami pada pagi hari ini, di mana pemerintah akan memperluas kriteria pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM bagi mobil baru. Rencananya mobil dengan kubikasi mesin di atas 1.500 cc juga akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPNBM dengan syarat memiliki tingkat komponen dalam negeri 70%. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali memberikan angin segar bagi industri otomotif di tanah air berupa perluasan kriteria insentif pembebasan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM mobil baru. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tengah mempersiapkan kriteria mobil di atas 1.500 cc yang juga akan mendapatkan fasilitas diskon PPNBM dalam waktu dekat. Perluasan kriteria mobil yang mendapat pembebasan PPNBM akan mengacu pada tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang ditetapkan minimal 70%. Dengan demikian, mobil 1.500 cc hingga 2.500 cc yang memiliki TKDN 70% juga akan mendapat insentif yang sama dengan mobil di bawah 1.500 cc yang sudah berlaku di bulan Maret ini. Namun dengan adanya PP 73, existing industri dan tentu para prinsipalnya mulai menghitung nih Pak Eki. Saya akan tetap eksis dengan investment yang ada, atau saya upgrade ke hybrid, atau saya langsung ke baterai. Itu exactly yang sekarang ini terjadi. Jadi mereka sekarang akan memutuskan berdasarkan apakah PP 73 tetap sama atau akan berubah. Nah, perubahannya di dalam sidang kabinet diputuskan bahwa worst untuk memberikan diskrepensi lebih besar karena akan membuat orang lebih cepat untuk pindah ke baterai elektrik. Sementara itu, Gabungan Industri Otomotif Indonesia atau GAIKINDO menyambut baik rencana perluasan kebijakan stimulus PPNBM 0% bagi kendaraan di atas 1.500 cc. Sebab akan meningkatkan produksi industri dan komponen mobil nasional. Wakil Ketua Umum 1 GAIKINDO Yongki Sugiarto berharap perluasan insentif PPNBM bisa meningkatkan angka penjualan sedikitnya 750.000 kendaraan hingga akhir tahun, lebih baik dari tahun 2020 yang terjual 500.000 kendaraan. Kita harus lihat bahwa kita ingin agar pabrik-pabrik mobil yang ada plus pabrik-pabrik komponen yang ada di Indonesia ini bisa bekerja kembali secara normal. Tujuannya kan itu. Jadi kalau andai kata yang diberikannya itu ya kami tentunya menyambut baik karena memang tujuannya adalah untuk supaya pabrik-pabrik ini jalan lagi gitu. Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 20 tahun 2021 tentang insentif diskon PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc. Insentif tersebut diharapkan akan mendorong daya beli masyarakat dan pemulihan industri manufaktur. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Ade Firmansyah, IDX Channel. Dan untuk berbincang pada pagi hari ini pemirsa sudah terhubung melalui line Zoom bersama dengan Pak Kefas Evandar, praktisi pasar modal. Pak Kefas, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Brisa, baik sehat di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Kefas. Mencermati dari bursa global terlebih dahulu, menantikan hasil meeting dari The Fed yang berlangsung 2 hari. Menanti keputusan akomodatif dari khususnya chairman-nya yaitu Jerome Powell mengenai yield obligasi, kemudian juga inflasi. Ini berpengaruh cukup signifikan juga tidak untuk market Indonesia? Oke, kalau melihat global sih dari dulu kalau The Fed mengumumkan sesuatu, terutama interest rate itu pasti memang ada efeknya ya, terutama efek jangka pendek, mungkin market akan panik, market akan euforia, itu bisa saja terjadi. Nah, mengingat memang kalau kita lihat pergerakan ISG kita kan selama 2 minggu terakhir ini kan cenderung bergerak sideways, memang mungkin lebih banyak butuh sentimen sih. Nah, kita kan juga nggak tahu ya hasil nanti meeting dini hari nanti seperti apa. Kalau memang kebijakannya dinilai bagus, mungkin bisa euforia, tapi kalau enggak, mungkin akan sentimen negatif. Baik, jadi ini juga akan turut mempengaruhi pergerakan dari bursa domestik ya? Bisa. Kalau dari nilai tukar rupiah sendiri, kita lihat belakangan ini rupiah tertekan begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat karena memang indeks dolarnya juga mengalami penguatan dan bukan hanya rupiah, tapi sejumlah mata uang
emerging market juga mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat, dan pada pagi hari ini saya mencermati rupiah di 14.400. Bagaimana tanggapan Anda terhadap nilai tukar rupiah ini? Oke, kalau rupiah sih memang punya korelasi juga ya dengan ISG kita ya. Kalau ISG kita, rupiah kita mengalami penguatan, ISG kita juga akan mengalami penguatan. Biasanya seperti itu. Nah, karena akhir-akhir ini ya rupiah kita juga sedang melemah, makanya ISG kita juga agak sulit naik ya. Jadi sentimennya nggak terlalu bagus. Tapi kalau nilai tukar rupiah ini berfluktuatif, mungkin secara market kebanyakan mungkin berita yang negatif. Tapi kita perlu cermatin sebenarnya per masing-masing sahamnya sih sebenarnya ya. Karena kan memang ada saham-saham atau perusahaan yang sangat berkorelasi dengan US dollar gitu ya, apalagi perusahaan ekspor, impor, itu berkorelasi. Tapi kalau memang tidak ada korelasi sebenarnya ya tidak ada hubungannya juga sih dengan pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau nilai tukar rupiah saya rasa sih tergantung ke masing-masing emiten sih. Oke, jadi sebenarnya tidak terkorelasi terlalu signifikan ya, karena ada yang sangat erat kaitannya dengan mata uang pergerakan nilai tukar rupiah khususnya yang berbasis ekspor impor ya. Ya. Oke, secara tren dari indeks harga saham gabungan, Pak Kefas menilainya saat ini masuk dalam fase apa? Kalau untuk fase saat ini sih jelas ISG kita tuh dalam fase sideways ya, terutama sejak bulan Februari di mana kita sulit sekali menembus level 6.400. Nah, jadi kalau level 6.400 ini belum bisa terlewati, maka ISG kita ya pergerakannya akan di sini-sini aja. Jadi level kritisnya kalau ISG kita mau bergerak naik atau uptrend itu harus bisa bertahan di atas 6.400. Oke, uptrend itu akan dikatakan mulai terbentuk ya jika dia mampu break di atas 6.400. Sudah sempat tersentuh tampaknya Pak ya, tapi tidak mampu bertahan di posisi. Tidak bertahan lama. Oke, 6.400 adalah target selanjutnya dari indeks harga saham gabungan. Baru kita ngomongin lagi target berikutnya kalau ini sudah mampu di break Pak ya. Ya, betul. Baik, sementara dari dalam negeri kami punya informasi menarik mengenai insentif PPNBM lagi ya untuk mobil baru dan juga mobil dengan CC 1.500 cc begitu. Tapi memang ada syarat, yaitu komponennya harus 70% lokal begitu ya. Sejauh mana ini akan mempengaruhi sektor otomotif menurut Pak Kefas? Sangat pengaruh sih sebenarnya, terutama kita mungkin yang retail individu sudah ingin beli sesuatu tapi rasanya ditahan-tahan, terutama otomotif gitu ya. Tentu itu jadi rasa keinginan tersendiri ya, karena beberapa mobil itu memang jadi dapat diskonnya lumayan gitu. Jadi untuk mobil kalau saya lihat ya, saya ikutin beritanya juga, untuk mobil itu untuk harga yang 200 jutaan tuh bisa ada potongan harga sampai 15 sampai 20 jutaan gitu. Jadi saya rasa itu cukup mendorong orang yang awalnya nggak pingin beli tapi jadi pingin beli. Nah, jadi diharapkan sih bisa bisa sentimen yang positif sih untuk industri otomotif. Nah, kalau memang ini adalah sentimen yang positif Pak Kefas, kita bisa melirik emiten yang berkaitan erat dengan sentimen ini tuh apa? Oke, kalau diberitakan ya sebenarnya pasti salah satunya adalah Astra gitu ya, Astra ASII gitu ya. Jadi memang Astra kan punya beberapa brand mobil yang cukup ternama gitu, kayak Toyota, Daihatsu gitu ya. Cuma memang Astra ini sebenarnya agak mix gitu, karena dia juga kena sentimen yang nggak terlalu positif juga dari UNTR-nya. Gitu. UNTR-nya kan ada beberapa ada kontrak batubara, pertambangan batubara yang agak lepas, mungkin akan berakhir. Jadi Astra ini agak mix. Makanya sekarang Astra ini pergerakannya sih nggak terlalu kena sentimen bagus sih untuk sentimen yang relaksasi pajak. Nah, jadi yang bisa kita cermatin sebenarnya itu kalau saya lihat sebenarnya dari multi finance-nya, pembiayaannya. Karena kalau pembiayaan kebanyakan memang fokusnya kan di otomotif ya. Apalagi seperti misalnya kalau kita sebut emiten seperti Adira Finance, kemudian mungkin ada BFI Finance yang ada juga pembiayaan mobilnya. Nah, justru sektor-sektor itu yang menurut saya lebih menarik untuk diperhatikan sih, ketimbang kalau di Indonesia mungkin yang jualan mobil fix ya, yang cukup banyak porsinya itu cuma Astra doang gitu. Baik, Anda melihat lebih ke seperti ADMF gitu ya? Ya. Kalau kita lihat ADMF ini belakangan justru stagnan saja begitu ya. Tapi kalau Astra, GJTL, Auto justru
sahamnya mengalami penguatan di penutupan kemarin bahkan di hari Senin. Apakah karena mungkin lebih liquid, lebih sering diperdagangkan sehingga orang lebih tertarik menghubungkannya ke sana, atau Pak Kefas tetap melihat lebih menarik saham-saham yang finance-nya dilirik? Kalau untuk investasinya Pak Kefas? Oke, kalau yang korelasi dengan otomotif juga justru memang pasti akan terkena impact positif juga, seperti tadi disebutkan, misalnya auto dari segi spare part, kemudian Gajah tunggal, ban dari ya? segi ban ya, dari karet ban. Tentu itu juga sektor-sektor yang bisa diuntungkan, karena kalau memang satu emiten yang specifically jual mobil doang itu nggak ada gitu ya. Oke. Paling mungkin ada ketambahan Indomobil segala macam. Baik, tapi Pak Kefas, kalau ditahan Astra dulu ya. agak bervariasi. Ya, oke. Ditahan dulu, nanti kita bahas mana yang menarik. Astra, GJTL, Auto masuk tidak sih di rekomendasi saham pilihan Anda hari ini? Kami akan segera kembali pemirsa mengulas saham pilihan dan emiten update usai jeda pariwara berikut.